tadi aku bawa masuk sudah kosong. Mas Raffi mengambil satu botol air mineral yang selalu tersedia di kamar ini, lalu menuangkannya sebagian ke dalam gelas. Ia memberikan gelas itu padaku, sementara dia minum langsung dari botol. Mas, masih tidak mau bicara, tanyaku untuk memancingnya bicara. Katanya tadi mau cerita. Cerita apa? Aku tertegun dengan kata-kata yang dia ucapkan. Dia mau mendengarkan ceritaku. Itu artinya dia sudah tidak marah lagi. Kedua sudut bibirku terangkat ke atas. Bukannya memulai bercerita, aku malah merangsek memeluk tubuhnya. Mas, jangan marah lagi, ucapku seraya menenggelamkan wajah di dadanya. Usapan lembut di punggung membuatku semakin mengeratkan pelukan. Aku tahu Mas Raffi masih belum sepenuhnya percaya padaku, tapi setidaknya sekarang dia sudah mau bicara. Ceritalah, ujar Mas Raffi tanpa melepaskan tanganku yang melingkar di pinggangnya. Aku pun mulai bercerita, mengatakan apa yang aku lihat dan apa yang terjadi siang tadi. Semuanya aku ceritakan tanpa ada yang ditutup-tutupi, termasuk perlakuan Mbak Cindy kepada Citra. Ku dengar helaan nafas dari Mas Raffi. Ia sedikit menyandarkan punggung pada sandaran sofa, membuat tubuhku jadi bersandar di dadanya. Apa yang harus aku lakukan, Mas? Tanyaku seraya mendongak. Tatapan kami bertemu hingga akhirnya kepalaku kembali bersandar saat tangan Mas Raffi mengelus rambutku. Kumpulkan bukti, rekam kegiatan mereka, lalu berikan pada Mama. Bicara tanpa bukti hanya akan membuatmu dicap tukang ngadu. Gimana caranya? Sedangkan mereka berada di dalam kamar. Jangankan aku, Citra pun tidak diizinkan masuk Mbak Cindy, ujarku merengut. Kembali hening. Mas Raffi tidak bicara, pun diriku yang malah menikmati harum tubuh suamiku. Baru sebentar aku merasakan indahnya pernikahan. Kini aku sudah mendapatkan berbagai ujian yang menghalangi perjalanan indahku. Benar kata ibu, waktu aku sebelum menikah dulu. Cobaan pernikahan bukan hanya datang pada pasangan suami istri, tapi bisa juga pada orang-orang di sekitar kita. Jika sudah menikah, harus kuat godaan dan cobaan. Ujian pernikahan tidak akan datang satu kali, bahkan berkali-kali, sampai kamu berhasil melewatinya. Dari suami atau istri, dari mertua atau orang tua, bahkan dari ipar-ipar yang dekat dengan kita. Bahkan dari tetangga pun bisa, ujar ibu kala itu. Aku jadi merindukan ibu. Seandainya dekat, aku akan berbagi cerita dengan ibu. Mas, kamu sudah tidak marah lagi kan? Untuk kesekian kalinya aku bertanya. Inginnya aku terus marah, tapi nyatanya tidak bisa. Lain kali, jangan menyimpan ponsel sembarangan. Aku melepaskan tanganku dari Mas Raffi, menegakkan tubuh dengan tatapan lurus ke arah suamiku. Jadi, Mas percaya kalau bukan aku yang menyimpan nomor itu? Kali ini iya. Tapi jangan sampai kepercayaanku menghilang karena kecerobohanmu. Itu bukan nomor mantan pacarmu, tapi nomor orang lain. Aku menautkan alis, semakin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan suamiku. Dari mana Mas tahu? Tanyaku lagi. Tadi aku sudah menyuruh temanku untuk mengeceknya, dan hasilnya memang tidak seperti yang aku bayangkan. Senyumku semakin lebar. Saat kini, sekurat senyum kembali tersungging dari bibir Mas Raffi. Kan apa aku bilang? Itu pasti orang yang ingin mengadu domba kita. Masih pakai marah segala. Diem mulu kayak orang sakit gigi. Nyebelin, ujarku mengerucutkan bibir. Sebelah wajah Mas Raffi memerah. Ia salah tingkah dengan menggaruk tengkuknya. Aku terus memperhatikan dia, membuatnya semakin gugup.
pasti malu. Jangan liatin aku kayak gitu, Rah. Kamu jelek. Aku melebarkan mata mendengar ucapan pria di depanku ini. Sudahlah aku dituduh, malah dikatain jelek pula. Mas, kok gak minta maaf? Mas, kan salah. Udah nuduh aku. Tantangku dengan bersidegap dada. Sebelah kaki aku naikkan ke sofa dengan mata memicing ke arah Mas Raffi. Maaf, aku salah. Udah, sekarang ganti baju sana. Ganti baju. Kita mau jalan-jalan, tanyaku antusias. Sepertinya akan sangat menyenangkan jika keluar di malam hari. Malam hari di kota tidak seperti di kampung yang sepi dan sunyi. Namun, tebakanku meleset saat Mas Raffi menggelengkan kepalanya. Ganti baju dengan baju yang biasa. Kita tidur, ujarnya. Seraya bangkit berjalan menuju tempat tidur. Cie, yang habis marah minta dikelonin. Cie. Mas Raffi yang hampir sampai di ranjang langsung membalikkan badan, berdiri dengan tangan kanan di pinggang. Telunjuk sebelah kiri dia acungkan dan digerakkan ke sana kemari. Aku yang melihat itu hanya tertawa cekikikan seraya menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bersambung.